Ya, pemirsa, seperti yang disebut di tayangan kami sebelumnya bahwa Indonesia menurut data Bank Dunia adalah salah satu dari 35 negara di dunia dengan tingkat ancaman resiko bencana alam tertinggi di dunia. Dan ini dilihat dari data bencana alam yang terjadi pada periode 2018 hingga 2020. Hal ini memang akhirnya membuat masyarakat harus lebih waspada dengan dampak bencana yang ditimbulkan. Dan seperti apa kondisi kesadaran warga akan bencana yang ada di Indonesia dan apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai antisipasi dari ragam bencana di Indonesia. Saat ini di studio sudah hadir Studio Polri TV seorang pemerhati manajemen bencana, Prihadi Ade. Selamat siang Mas Ade. Selamat siang, Nisa. Mas Ade, sebelumnya terkait dengan bencana-bencana saat ini yang terjadi di Indonesia, menurut Mas Ade melalui pengamatan Mas Ade sebagai pengamat Bapak soal mitigasi bencana yang terjadi, apakah memang kesadaran masyarakat di Indonesia saat ini sudah cukup? Kalau dilihat dari data BNPB selama hampir setahun terakhir ini dengan begitu banyaknya jumlah korban jiwa, jelas kita bisa pakai patokan itu, banyak masyarakat yang belum memiliki kapasitas untuk bisa menyelamatkan diri dari ancaman yang ada di sekitarnya. Kalau saya menggunakan data dari Jepang di tahun 1995 bahwa orang yang bisa menyelamatkan diri dari gempa pada tahun itu sebesar 35%, sementara yang ditolong oleh saudaranya itu sebesar 31,9%, dan oleh anggota keluarga lainnya itu sebesar 28,1%. Dari data ini kita masih harus tahu bahwa kapasitas masyarakat perorangan untuk bisa menyelamatkan diri itu jauh lebih penting. Jadi paling tidak ketika data yang Anda sebutkan tadi itu begitu banyak dari BNPB, maka yang paling penting dari sebuah bencana itu adalah bagaimana meningkatkan kapasitas personal. Mitigasi itu harus berasal dari diri kita sendiri, Baik. kemudian juga dari pemerintah, kemudian juga dari masyarakat sekitar. Paling tidak disaster management atau mitigasi bencana ini adalah kerja bareng. Jadi tidak satu persatu, semua harus saling beriringan satu sama lain, seperti itu. Baik, saling beriringan satu sama lain, dan memang menurut Mas Ade sendiri, dari kacamata Mas Ade untuk pemerintah sendiri, upaya yang sudah dilakukan pemerintah terhadap mitigasi bencana di Indonesia bagaimana, Mas? Paling tidak kita bisa tahulah berbagai informasi, diseminasi informasi yang sudah disampaikan oleh BMKG terkait dengan tsunami itu paling tidak 5 menit sebelum terjadinya tsunami, gempa bumi. Kemudian juga adanya peringatan dini cuaca oleh BMKG yang secara berkala mereka sampaikan tiap berkala. Dari situlah kemudian kita bisa tahu sebenarnya pemerintah juga sudah menyiapkan segala macam upaya, tools-toolsnya untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bisa menyelamatkan diri. Lantas, bagaimana sebenarnya masyarakat ini bisa memanfaatkan data-data itu untuk bisa menyelamatkan diri. Jadi, informasi dari pemerintah mestinya juga bisa disikapi oleh masyarakat, dan pemerintah juga kemudian bisa memberikan mitigasi struktural seperti teknologi-teknologi, ancaman gempa bumi, ancaman tsunami, itu salah satunya. Baik, untuk keseluruhan memang dari masyarakat dan juga pemerintah, apakah memang ini sudah cukup antara kita berkolaborasi dan juga memang terkait dengan mengantisipasi terhadap bencana di sini? Cukup dan nggak cukup itu sebuah kualitatif ya, kita jadi penilaiannya pribadi. Tapi kalau kita mau menghadapi sebuah bencana, maka mitigasi itu, bencana itu adalah mitigasi dari setiap bencana berikutnya. Baik. Jadi kita mesti harus tahu ketika tsunami di Selat Sunda ada sesuatu yang kurang, maka kita harus mengevaluasi, meningkatkan teknologi yang ada di sekitar dan yang diperlukan di Selat Sunda seperti itu. Kemudian ketika tsunami Semeru yang sekarang inilah yang di Lumajang, meskipun PVMBG menyatakan bahwa itu adalah levelnya waspada, tapi kenapa terjadi seperti itu? Maka seperti yang tadi saya sampaikan bahwa bencana itu adalah mitigasi awal dari sebuah bencana berikutnya. Jadi mestinya kita sikapi dengan evaluasi, peningkatan teknologi, dan juga bagaimana kemudian meningkatkan kapasitas masyarakat sekitar. Kenapa pada akhirnya kita merasa seolah-olah masyarakat nggak tahu, Masyarakat sebenarnya tahu, tapi kemudian ketika sebuah anomali terjadi di Semeru seperti misalnya itu, kemudian juga ada tsunami di Selat Sunda, itu paling tidak yang kita harus evaluasi adalah bagaimana meningkatkan
kapasitas masyarakatnya untuk bisa memitigasi diri mereka sendiri, seperti itu. Baik, dan juga tadi Mas Ade juga sempat menyampaikan bahwa masyarakat memang harus mengevaluasi terhadap memang saat ini masyarakat di sekitar kawasan Gunung Semeru sendiri sebenarnya apa yang harus mereka antisipasi terlebih dahulu? Oke, yang jelas ketika PVMBG mengatakan bahwa Semeru dalam status waspada 2 berarti artinya adalah ada aktivitas yang do's and don'ts harus mereka lakukan atau tidak boleh berada di situ. Itu paling tidak. Nah, ketika mereka sadar mereka tinggal di lereng Gunung Semeru, berarti ada yang harus mereka lakukan setiap saat. Apa itu? Yaitu berlatih. Berlatih untuk evakuasi diri. Mereka mesti harus hafal jalur evakuasi mereka ada di mana, dan bagaimana kemudian titik kumpulnya seperti apa. Ketika mereka terlatih dan terus terlatih, paling tidak itu menghidupkan insting mereka untuk kemudian bertahan hidup. Ketika Semeru kemudian erupsi, mereka tuh udah tahu otomatis. Tapi yang kita harus antisipasi adalah memang tiap-tiap mereka yang tinggal di lereng gunung itu mereka punya kultur sendiri. Merapi punya kultur sendiri, Semeru punya kultur sendiri. Nah, itulah kemudian pemerintah masuk, tokoh masyarakat itu masuk, menyadarkan bagaimana pentingnya mitigasi di daerah mereka sendiri, seperti itu. Ya, dan menurut tanggapan atau juga pengamatan dari Mas Ade sendiri terkait dengan mitigasi memang sangat penting terlebih untuk meminimalisir dari adanya korban dan juga kerugian, Mas. Ya. Itu bagaimana, Mas? Seberapa penting memang yang pada saat ini yang dibutuhkan di Indonesia? Paling tidak adalah bagaimana menyadarkan bahwa bencana itu di Indonesia kita sadar, ibaratnya gini, kalau kita mau beli rumah pasti akan selalu nanya, banjir atau enggak? Kalau banjir pasti kita akan nolak. Tapi ketika kita sudah berada di Indonesia dengan bencana yang tiap saat ada, maka mau tidak mau kita mesti harus bersahabat dengan bencana. Apa itu? Meningkatkan kapasitas diri, kenali diri, aku berada di zona bencana yang mana? Tsunami kah? Gunung meletus kah? Atau banjir kah? Ketika kita sudah tahu, maka kita tahu bagaimana kita harus menyelamatkan diri. Ingat, tadi yang statistik di tahun 1995 bahwa 35% itu adalah upaya penyelamatan diri dari diri sendiri. Maka yang kita mesti harus tingkatkan adalah kapasitas setiap individu untuk bisa bertahan hidup di Indonesia seperti ini. Tapi paling tidak seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kohesi sosial itu tadi ya personal, tapi kemudian ada kohesi sosial, kemudian gotong royong, itulah yang kemudian menempatkan kita antara personal dengan masyarakat itu saling dukung-mendukung dan kemudian juga dibantu oleh mitigasi struktural, pembangunan, peningkatan teknologi yang diasupi oleh pemerintah seperti itu. Baik, Mas Adi, ternyata memang banyak sekali yang memang harus diantisipasi dan juga terlebih dari mitigasi struktural juga. Dan demikian memang cukup ataukah mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan mitigasi bencana? Kita sekali lagi sih sebenarnya saya selalu realistis kalau tinggal di Indonesia berarti standby dengan bencana. Tapi kemudian juga harus realistis pula, maka satu-satunya jalan memang harus meningkatkan kapasitas diri sendiri, harus berlatih, meningkatkan insting. Mereka yang tinggal di zona yang tsunami, ancaman tsunami, mereka mesti harus berlatih, insting mereka terlatih agar ketika kemudian ada sirine tsunami, mereka udah standby 20 detik, 20 menit dengan ketinggian 20. Paling tidak itu yang harus kita hadapi dan kemudian juga jangan pernah abai terkait dengan informasi dari pemerintah, dari BNPB, BMKG, ataupun dari PVMBG. Baik, terima kasih pemerhati bencana Prihadi Adi, di mana memang telah bergabung bersama kami dalam Presisi Siang. Kami berterima kasih sekali atas waktunya telah bergabung bersama kami. Sama-sama, Nisa.